Bismillahirrahmanirrahim. Lamma mata mangsane sedo sapa zaujul waliyati bojo lanange wali wadon. Rupane waliya Rabi'ah al-Adawiyati Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha. Istadana nyuwun izin sapa Al-Hasan al-Basri Hasan al-Basri. Bahwa lan utawi Hasan al-Basri iku min akbari tabi'ina, termasuk luweh agung-agunge pira-pira tabi'in. Nyuwun izin Hasan al-Basri wa ashabu lan pira-pira koncone Hasan al-Basri radhiyallahu anhum. Nyuwun izin fituhule ing dalam manjing. Fa'adinat mongko mengizinkan sapa Rabi'ah ay Rabi'ah itu tegese Rabi'ah lahum maring Hasan al-Basri wa ashabu biduhuli kelawan manjing wa arkhat ay apa namanya arsalat ya berarti ngelemprehake lah, melepaskan membuka bisa wa arkhat lan melepaskan ay arsalat tegese melepaskan sapa Rabi'atu Rabi'ah al-Adawiyah sitron ing aling-aling dikasri sini kelawan ngasra huruf sin wa walan utawi sater iku mabarang yasturu kang gawe tutup apa sater bihi kelawan ma. Jadi di sini ceritanya adalah Hasan Basri dan beberapa teman-temannya itu minta izin untuk masuk ke rumah dalam rangka untuk takziah karena suami dari Rabi'ah al-Adawiyah itu meninggal dunia. Lalu kemudian Rabi'ah memberikan izin dan melepas kain atau penutup yang menutupi pintu masuk atau ruang tamunya. Wajalasat lan lungguh sapa Rabi'ah waro asitring dalam burine aling-aling. Lalu kemudian setelah dilepas ya, itu kemudian si Rabi'ah duduk di belakang sater itu. Jadi seternya kayak digeser gitulah. Faqala al-Hasan lan ngendika sapa Hasan al-Basri wa ashabu lan pira-pira kancane Hasan al-Basri ngendikane ing annahu temen stune kelakuan Aisyahna tegese kelakuan. Kon mata teman-teman wis sedo sapa ba'luki bojo lanange sirawadah. Fakhtari mongko milya sira wadon minha ulai zuhadi azwadi saking semodayane pira-pira wang zuhad, bahasa Jawanya itu topo dunya. Jadi orang yang meninggalkan dunia, orang zuhud itu bahasa Jawanya kalau ngapsai kitab itu topo dunya. Seperti seorang peramal ya, ahli nujum itu tidak dimaknani kalau di dalam bahasa Jawa makna pekon itu dengan istilah juru betek. Betek itu kan artinya menebak. Juru itu berarti ahli menebak, ahli nujum, juru betek gitu. Kayak pakaian itu dibahasakan dengan dodot. Nah itu bahasa-bahasa zaman Wali Songo itu. Makanya lir-ilir itu dodotiro artinya baju kamu gitu. Ini bahasa yang diwarisi dari Sunan Giri dapat dari Sunan Bonang. Ini luar biasa. Pekon itu usianya sudah ratusan tahun. Sampai mana tadi? Min haula'i zuhadi min syi'ti ya. Tapi wong kang min haula'i zuhadi man ing wong syi'ti kang karep sapa sira wadon. Disewakan
Kata Hasan al-Basri dan teman-temannya, ini telah meninggal suamimu, sekarang silahkan kamu pilih dari orang-orang yang luar biasa ini, orang-orang zuhud ini, untuk menjadi suamimu. Apa jawabannya Rabi'ah? Faqalat nuli menjawab sapa Rabi'ah, na'am ya, hubban lawan demen, wa karamatan lan kemuliaan, walakin tetapine saal tukum arep takon sapa sira, sapa ingsun kum ing sira kabeh, pan utawi sapane wong iku a'lamukum luweh alim sira kabeh, hatta uzawija sehingga rabi sapa ingsun hu ing al-a'lam. Al-a'lama tegese luweh alim, luweh alim-alime wong, nafsi ya, ing awa ingsun. Faqalu mongko padha menjawab, ngomong ngucap sapa Hasan al-Basri ya, kanca-kancane Hasan al-Basri, ai ashabul Hasani tegese pira-pira bolone Hasan al-Basri, akmaluna utawi pira-pira penggaweane kita, iku al-Hasanu Hasan al-Basriyu, iku Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Ya, jadi di sini Rabi'ah al-Adawiyah menerima ajakan untuk menikah lagi, dengan catatan dia ingin bertanya kepada orang yang paling alim di antara mereka, sehingga dia mau menikah dengan orang itu. Nah, ini teman-temannya Hasan al-Basri langsung bukannya menunjuk, saya ini ibarat kayak ngeprank temen nih. Itu aja itu. Hasan al-Basri orang yang paling luar biasa di antara kita. Ya. Itu orang yang paling alim, orang paling luar biasa di antara kita. Faqalat mongko matur ngucap sapa Rabi'atu Rabi'ah, rupane matur, in ajab tani, lamun bisa menjawab sapa sira ni ing ingsun, an arba'ati masaila saking papat pira-pira masalah, wana mongko utawi ingsun iku zaujatun dadi bojo laka maring sira. Ini dijawab sama Rabi'ah, oke, kalau memang kamu wahai Hasan al-Basri bisa menjawab 4 pertanyaan yang akan aku tanyakan kepada panjenengan, maka saya rela, saya mau menjadi istrinya panjenengan. Gitu. Nah, ini cara, menurut saya cara elegan, cara elegan untuk nolak nolak lamaran ya. Yang ngelamar tuh bukan sembarangan, Mas, Mbak. Ibarat kalau zaman sekarang mungkin yang ngelamar itu kelasnya udah kiai kondang lah, nggak cuma kondang, tokoh nasional lah mungkin. Kamu tiba-tiba dilamar sama tokoh nasional, mesti banyak maunya. Tiba-tiba. Kalau ini Rabi'ah al-Adawiyah menolak. Karena orientasinya Rabi'ah al-Adawiyah itu bukan lagi soal dunia. Ya, rata-rata para wali zaman dulu di kalangan tabi'in kalau sudah meninggal keluarganya, ya sudah, dia tidak milih untuk nikah lagi. Seperti contohnya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu seorang ulama asal Tunisia, yang beliau itu hidupnya melalang buana, mulai dari Andalusia, Maroko, di penjara juga, dan beliau menulis di penjara. Beliau juga pernah menjadi sekretaris raja, jabatan politiknya sudah sangat luar biasa. Suatu hari
dia sudah bosan dengan hiruk pikuk dunia, dia akhirnya pergi ke Mesir. Beliau menetap di sekitar, kalau kamu udah pernah ke Kairo itu ada namanya Babun Nasr. Itu di situ beliau menetap, tinggal di sebuah zawiyah. Zawiyah itu kalau zaman sekarang bahasa gampangnya itu langgar lah kalau bahasa Jawa. Tempat orang untuk ngaji, tempat orang untuk berzikir, tempat orang untuk melakukan ibadah, itu zawiyah. Kalau zaman di Jawa sekarang mungkin istilahnya langgar lah, musola itu. Nah itu Ibnu Khaldun tinggal di situ, menghindari segala macam jabatan hiruk pikuk dunia. Ini sama persis yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ketika sudah bosan dengan dunia, wis jabatannya, katakan beliau sebagai guru besar Universitas Nizamiyah pada waktu itu, beliau bosan dengan dunia yang melalang buana. Itu kadang orang kalau sudah berada di tingkat puncak karirnya itu bosan dan bingung, dia mau ngapain lagi. Kalau kita sebagai orang kecil, kita kan masih punya cita-cita, punya angan-angan yang sangat banyak. Pengen jadi dosen lah, katakan kamu sebagai mahasiswa. Ada yang pengen jadi pengusaha, ada yang pengen jadi apalagi dan lain sebagainya, ahli ekonomi dan lain sebagainya. Ketika itu belum tercapai kan kamu punya sesuatu untuk mengejar sana. Nah, kalau tercapai, kalau itu sudah tercapai, itu kamu akan bingung pencapaian apa lagi yang ingin dikejar. Misalkan ada orang cita-citanya sudah tercapai, pengen jadi dosen, katakan rektor. Ini Pak Rektor itu katanya bingung. Kadang biasanya ya kalau udah jadi rektor, pengen naik lagi, pengen jadi menteri. Saya pernah ngobrol dengan rektor dulu itu, ada di UIN. Itu ada yang sudah jadi rektor ya pengen, cita-citanya pengen naik lagi, jabatannya lebih tinggi lagi. Nah sekarang pertanyaannya, kalau jabatan yang paling tinggi yang dia inginkan, seandainya ada seorang pengen jabatan tinggi sudah tercapai, mau ngapain? Bingung kamu. Kamu pengen jadi orang kaya, kamu sudah kaya di lelahnya, bingung mau ngapain lagi, ngabisin duit. Hanya yang terjadi adalah itu, rindu kepada zat yang menciptakan kita, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dialami oleh Imam Ghazali, kemudian yang dialami oleh Ibnu Khaldun, dan yang dialami oleh Rabi' al-Adawiyah pada konteks ini. Ibnu Khaldun beliau belajar pergi ke Mesir. Dia pergi ke Mesir. Di Mesir beliau menghabiskan hidupnya di sana. Nah, anak istrinya masih di Tunisia. Waktu itu mereka tinggal di zaman dinasti Al-Alabiyah. Akhirnya meminta izin kepada Sultan Raja untuk menyusul Ibnu Khaldun ke Mesir. Pada waktu itu Ibnu Khaldun agak namanya kurang bagus, dalam arti ada perseteruan antara Ibnu Khaldun dan Ibnu Arufah di Tunisia. Ibnu Arufah sebagai pemegang nilai agama yang konservatif dalam arti kuatnya, sementara Ibnu Khaldun ibarat cendekiawan yang punya visi yang sangat luar biasa, pandangannya futuristik. Kalau Ibnu Arufah kiai lah kata. Kalau Ibnu Khaldun ibarat Gus Dur lah gitu. Mereka punya pandangan futuristik yang belum bisa dipahami oleh orang-orang yang ada di sekitar. Akhirnya Ibnu Khaldun terusir dari Tunisia. Nah itu lari ke Mesir. Lah istri dan anaknya masih di Tunisia. Mereka dihalangi untuk keluar dari Tunis. Akhirnya mereka meminta izin untuk naik haji. Naik haji dari Alexandria, Tunisia. Terus kemudian ketika di Alexandria, di Iskandaria, kapalnya itu tenggelam dan meninggal anak dan istrinya. Akhirnya Ibnu Khaldun Tangkara sendirian, dan sejak saat itu beliau memutuskan menghidmahkan agama.
tidak ingin nikah lagi, enggak kepikiran punya istri lagi. Pokoknya beliau hanya ingin menghabiskan sisa hidupnya untuk menuju ke ridwan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini udah sampai meninggal beliau di sana. Nah, sekarang sayangnya makamnya tidak ada. Waktu saya ke sana tahun 2016, saya tanya kepada teman-teman Mesir, di mana makamnya Ibnu Khaldun. Kata salah satu teman saya yang memang fokus di bidang sejarah, dia bilang makamnya sudah diratakan sama jalan, Kang. Karena ada pelebaran jalan di Babu Nasr, itu makamnya dihancurkan untuk pelebaran jalan dan tidak dipindah jenazahnya, akhirnya diaspal sisanya. Jadi makamnya di bawah aspal, itu seukuran Ibnu Khaldun. Nah, Rabi'ah al-Adawiyah itu juga sama. Imam Ghazali pun sama. Benar-benar sudah berada di puncak dunia dan akhirnya sudah bosan mau ngapain lagi. Nah, dia ditawari untuk nikah lagi sama orang yang sangat luar biasa, mau nggak mau. Ini makanya jika kamu pengen nikah dengan saya, maka bisa jawab pertanyaan saya dulu. Ada 4 pertanyaan itu. Yang mana tadi? Fa'ana zawjatun laka kokola faqala lan menjawab sopo Al-Hasan Al-Basri, ay Al-Hasan Hasan Al-Basri, is'ali takono siro wadon, in waffaqani Allahu ajabtuki. In waffaqa lamun paring pitulung ni ing ingsun sapa Gusti Allah, Allahu Gusti Allah, ai abdara tegese nguasaake sapa Allah ni ing ingsun alal jawabi ngatasi jawab. Tadi apa namanya pengen ikut ngaji Mas? Bentar. Kalau ada Mas, fotokan aja bentar. Gak apa-apa ya. Itu yang biasa sama saya itu. Nah, itu juga editor. Fakolat ajab tuki mongko menjawab sapa ingsun ki ing sira wadon. Fakolat mongko ngucap ngapa Rabi'ah ma utawi apa iku takulu ucap sapa sira lau mutu lamun mati sapa ingsun. Kharajtu minad dunya muslimatan au kafirah. Kharajtu anata metu sapa ingsun minad dunya saking dunya muslimatan hale dadi wong muslim wadon au kafiratan utawa dadi kafir wadon. Jadi pertanyaan-pertanyaan, apa yang akan kamu katakan wahai Imam Hasan Al-Basri? Seandainya saya mati keluar dari dunia ini, apakah saya dalam keadaan muslim atau kafir? Qala ay Al-Hasan, menjawab sapa Hasan Al-Basri, ada utawa jawaban ya, apakah menjadi muslim atau kafir, ay ma'rifatul khuruji tegese ngaweruhi metu saking dunya ma'atil kasifati sertane mengkono-mengkono sifat muslim muslimah au kafirah iku ghaibun samar anil khalqi saking makhluk. Kata Al-Basri, ambo aku ora ngerti ya.
Kamu besok meninggal keluar dari dunia itu dalam keadaan muslim atau kafir? Ya saya nggak tahu, karena perkara ini gaib dari makhluk. Yang tahu hanya Allah. Faqalat, mongko ngucap sapa Rabi'ah, mau tahu apa iku takono ngucap sapa sira, ida wuditu kalane diselehake sapa ingsun ing dalam kubur ingsun, wa sa'ala lan takon ni ing ingsun sapa mungkaron malaikat mungkar wa nakirun lan malaikat nakir. Aak biru ana sapa ingsun ala jawabia ing atase menjawab, ala jawabihima ing atase jawabi pertanyaane mungkar lan nakir, amla utawa ora kuasa. Terus pertanyaan kedua, apa yang bakal kamu katakan wahai Imam Hasan Al-Basri seandainya jasadku telah diletakkan di kuburanku, lalu kemudian mungkar dan nakir datang menanyaiku, apakah aku bisa menjawab pertanyaannya atau tidak? Dijawab. Faqala mongko menjawab sapa Imam Hasan Al-Basri, hada utawiki ay ma'rifatu qudratil jawabi, tegese ngaweruhi kuasa menjawab li su'alihima maring pitakone mungkar lan nakir, amla utawa ora kuasa. Aidon ali juga ai kama koyo oleh barang ya, wabah kang samar apa ma barang takot dama kang ingin apa ma iku ghaibun ya ghaib juga. Jadi ya sama kayak pertanyaan sebelumnya, wahai Rabi'ah, saya tidak bisa menjawab sama sekali karena itu samar, aku nggak tahu, ngerti jawabannya. Bagaimana mungkin saya tahu kamu bisa menjawab atau enggak? Yang tahu itu hanya Allah, karena itu perkara gaib. Sama kayak pertanyaan yang tadi. Faqalat nuri takon sapa Rabi'ah ida husyira nalikane digiring sapa annasu manusa fil mauqifi ing dalem nggon sedo ya. Jadi digiring di dalam alam setelah kita meninggal, alam akhirat, yaumal qiyamating dalam dina kiamat, wa taqayarat lan mabur apa al-kutubu piro-piro buku catatan amal, ai kutubul a'mali tegese piro-piro buku catatan amal, allati katabatha allati katabas kang wis nulis ha ing kutubul a'mal sapa al malaikatu pira-pira malaikat, al hifdzatu kang reksa amal, min hizanatin saking gedung, tahtal arsy ing dalem ngisore arsy, bitat yiril rihi kelawan oleh ngaburake iyaha ing kutubal a'mal bi amrillahi kelawan perintah Gusti Allah ta'ala kang maha luhur sapa Allah,
ta'ala ngolur sapa Allah. Wa taltasiku lan dadi lengket apa kutubul a'mal bi'unqi sahibiha kelawan gulune wong kang anduweni kutubul a'mal. Summa ta'khuduhal malaikatu summa ta'khudu nuling ngalap ha ing kutubal amal sapa al malaikatu pira-pira malaikat minal a'naqi saking pira-pira gulu liyuk tuha supaya ngawehake sapa malaikat ha ing kutubul a'mal li sahibiya maring wong kang anduweni kutubul a'mal. Tanyanya panjang banget ya. Pertanyaan intinya apa coba? Intinya adalah nanti nampaninya pakai tangan kanan atau tangan kiri, simpel tapi panjang banget. Bayuk to mongko diparingake sapa bandung sebagiane manusa alkitabah ing buku catatan amal ai kitabah amali tegese buku catatan amale sebagian manusia ai ba'duhum biyaminihi kelawan tangan tengene ba'd ai min amamihi tegese saking ngarepe ba'd wa huwa utawi ba'd iku al mukminu wong mukmin al muti'u kang ngabekti sapa mukmin wa ba'duhum lan sebagiane manusa bisimalihi kelawan tangan kiwane min wara idhrihi saking burine gigire ba'd wa huwa lan utawi ba'd iku al kafiru wong kafir. Jadi di sini pertanyaan ketiga, seandainya wahai Hasan al-Basri, semua manusia digiring pada hari kiamat, lalu kemudian semua buku catatan amal perbuatan itu terbang semuanya, yang sudah ditulis oleh malaikat karena ada perintah dari Allah, angin bertiup dan menerbangkan buku catatan amal itu. Lalu kemudian dengan perintah Allah juga buku catatan amal itu menempel pada lehernya yang punya itu. Lalu kemudian si malaikat ngambil dari leher masing-masing untuk dibagi-bagikan kepada pemiliknya memang. Lalu kemudian malaikat itu membagikan buku catatan amal itu. Ada yang dengan maksudnya mereka lewat depan orang itu, karena yaitu mereka orang-orang yang mukmin yang taat. Sementara sebagiannya lagi malaikat memberikan lewat belakangnya, dari punggungnya. Dan mereka itu adalah orang-orang kafir. Gambarannya seperti itu. Kamu ngayal aja sendiri. Ada angin, mabur, terus buku catatannya pada berserakan, diambil sama malaikat, ya, untuk dikasihkan kepada orang yang memang ini namanya si Anu, dikasihkan. Ada yang dikasih lewat depan, ada yang lewat belakang. Ada dengan tangan kanan, ada dengan tangan kiri.
Baik. Nah, terus pertanyaannya siapa nih? Robiah. Pertanyaannya Robiah Ladawiyah. Aukta anata diparingi sapa ingsun kitab ing buku catatan ingsun biyamini kelawan nrimo nganggo tangan tangan ingsun ambisi mali utawa tangan kiwan ingsun. Pertanyaannya simpel kepada Hasan. Baik Hasan, nanti saya itu ketika dikasih kitab catatan amal saya itu nerimanya dengan tangan kanan saya atau tangan kiri saya? Ibaratnya kamu lagi dilamar orang, Mbak, terus kamu memberikan pertanyaan itu nggak bakal bisa dijawab oleh calon. Aku besok anak piro mas? Ngumpet tuh, aku biar anak murah bakal. Nah itu. Tapi jangan dipraktekkan, kasihan Mbak. Nanti tidak jomblo terus. Ya, jadi pertanyaannya Robiah Ladawiyah, nanti ketika saya dikasih buku catatan saya itu nerimanya dengan tangan kanan atau tangan kiri? Faqala mongko menjawab sapa Imam Hasan Al-Basri, hada utawiki ay ma'rifatu i'ta'i al-kutubi, tegese ngaweruhi ngewehake pira-pira catatan amal. Aidon halim maneh iku ghaibun perkara sing samar. Jadi jawaban Imam Hasan Basri kalah telak 3-0 ini kan. Lagi-lagi jawab gue aku kurang ngerti. Ya nggak tahu itu. Gue mas telak ini, calon-calon ditolak ini. Karena nggak bisa menjawab. Siapa yang bisa menjawab juga Mbak? Nggak ada itu. Hebat-hebatnya orang nggak ngerti masa depan. Karena barangkali ada banyak cerita orang itu soleh. Dulu kita itu waktu mondok itu ada beberapa teman yang ketok jaiki ahli banget, khusyuk banget, soleh banget. Nggak taunya sekarang ada yang malah jadi preman pasar teman saya itu. Padahal dia dulu ngajinya luar biasa. Ya makanya kita harus doa, Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Oh jangan kau bolak-balik ke hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi yang namanya iman itu nggak bisa diprediksi. Kalau dulu kita kenal zamannya sahabat, zamannya tabiin, al iman yazidu wa yanqus. Imannya zaman sahabat itu yazid terkadang, yanqus terkadang berkurang. Itu zaman sahabat. Nah, kalau sekarang al imanu yadkhulu wa yakhruju. Terkadang masuk, terkadang keluar, gak punya iman kita. Ya memang sudah zaman akhir begini. Makanya fokus kita, gak usah neko-neko pengen macam-macam. Sudah kamu cukup kelakoni syariat sing tenanan. Sholat 5 waktu, syukur-syukur ditambah wiridan, gak ngelakoni maksiat, wis cukup. Nah, kalau saya nggak ngaji gimana Pak? Iya, kalau kamu nggak ngaji berarti maksiat kamu namanya itu. Karena kamu tinggalnya di pondok. Kecuali kamu anak kos-kosan, nggak punya aturan harus ngaji, tinggalnya di pondok pesantren Wahid Hasyim asrama nih jenenge apa? Al-Hikmah sama Al-Farabi. Berarti statusmu adalah sebagai santri. Ibaratnya topengmu sekarang itu topeng santri, kan wajah ya. Wajah itu adalah status kita, karena manusia memiliki topeng yang sangat banyak.
Kalau di kampus topengmu sebagai mahasiswa. Maka kalau di kampus yo ojo sarungan. Ya. Ojo sarungan maksudnya gimana? Ya jangan kualik identitasnya. Diwayahin pondok orang ngaji, wayahin ning kampus malah ngaji, kualik-walik. Wayahin kampus ya kerjakan tugas, kamu hadir absen, terus kemudian tugasnya dosen dilaksanakan dikerjakan, jadi mahasiswa yang soleh. Tapi kalau di pondok ya ngaji sing bener, itu namanya identitasmu tidak kebalik-balik seperti itu. Jadi yang penting kamu tinggal di pesantren itu jadwal itu ditaati, wayahe ngaji, wayahe sahur, ojo wayahe sahur tetep turu. Nanti nesu, wah aku ora digugah, yo wis digugah mesti sama pengurus tapi kita nggak sadar. Itu. Wayahe buka ya buka itu loh, jangan kebalik-balik itu gitu. Wayahe adus gitu, jangan walik-walik hidupnya. Karena biar kita itu kalau biasa hidup sesuai aturan, dimanapun kita berada, entah itu di lingkungan kerja, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat, kita akan jadi orang yang bertanggung jawab, disiplin. Tapi kalau kita biasa hidup sampai naik dewe, biasa menabrak aturan, ya maka ketika kamu hidup di masyarakat, mesti kamu akan banyak menjadi biang kerok. Kenapa? Karena kamu nggak taat pada suatu tatanan yang telah diatur oleh kesepakatan masyarakat. Rusak tatanan ini bahasanya Gus Bahar. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Iman itu kalau zaman sahabat ya si doyan Gus, kalau zaman kita ya takhul wa yahruj. Terus pertanyaan yang keempat. Faqalat nuli takon sapa Rabi'ah al-Adawiyah. Idza nudiya nalikane diundang bil qiyamati dalam dina kiamat, farikun golongan lah ya, farikun apa golongan fil jannati atau sekelompok fil jannati masuk ke dalam surga, wa farikun lan sekelompok golongan bisa iri masuk ke dalam neraka. Aku nu ana ta ana sapa ingsun iku min ahlil jannati termasuk saking penghunine swarga, amin ahlin nari atau termasuk saking penghunine neraka. Jadi kata Rabi'ah ini besok seandainya semua orang diundang, dikumpulkan sama Allah di hari kiamat, bagian dimasukkan ke dalam surga, sebagian dimasukkan ke dalam neraka. Pertanyaan saya itu masuk surga apa neraka? Jawab bersama Imam Hasan al-Basri. Faqala nuli menjawab sapa Hasan al-Basri, ada utawiki ay ma'rifatu kaunika, tegese ngaweruhi anane sira wadon kauniki iku min ahlil jannati termasuk saking penduduk swarga, au min ahlin nari utawa termasuk saking penduduk neraka, iku ghaibun samar halim maneh aikama kaya oleh aikama ghoba kaya oleh samar apa ma barang taqaddama kang wis dingin apa mah. Di jawabannya kata Imam Hasan al-Basri sama. Saya juga nggak tahu karena ini perkara yang samar, yang gaib gitu. Bagaimana mungkin saya bisa tahu seseorang besok masuk neraka atau surga?
Belum tentu semuanya, karena selagi kita belum meninggal dunia, kehidupan kita belum over, belum selesai. Makanya kamu kalau jadi orang soleh, itu doanya minta sama Allah, ya Allah tolong jadikan aku selalu dalam keadaan ketaatan. Dan kamu harus bersyukur ketika bisa melaksanakan ketaatan. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman, alhamdulillahilladzi ala ni'matil islam, alhamdulillahilladzi waffaqani lihadihi ta'ah. Ya Allah, matur suwun dengan kenikmatan iman yang telah kepada kami. Matur suwun atas kenikmatan Islam yang telah Engkau berikan kepada kami. Tidak semua orang bisa merasakan itu. Dan matur suwun ya Allah, segala puji bagimu yang telah memberikan petunjuk, pertolongan kepadaku untuk melakukan ketaatan ini. Maka menjadi santri, seperti yang saya bilang berkali-kali, itu hal yang harus disyukuri. Menjadi orang Islam itu juga hal yang disyukuri. Menjadi orang yang sedang melakukan ketaatan kayak kita, alhamdulillah bisa ngaji. Di luar sana banyak orang pengen ngaji tapi susah waktunya, susah tempatnya, susah kesempatannya, susah fisiknya, dan lain sebagainya. Itu harus disyukuri. Kita bersyukur menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Karena belum tentu iman kita akan seperti itu terus. Karena yang punya hati siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya hidayah siapa? Allah. Makanya kita Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Wah, kami mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, penjagaan, dan kekayaan. Atau wal ghina 'anil nas, supaya saya tidak butuh kepada manusia. Artinya kamu biar nggak kebanyakan di PHP sama orang. Kalau kamu sering di PHP sama orang, berarti ndongamu ini kurang. Wal ghina 'anil nasnya itu kurang, diheklek. Itu doa biar nggak di PHP. Nah, jadi kalau kita bisa melakukan ketaatan, kita harus minta sama Allah, ya Allah aku pengen begini lagi, ya Allah Ramadan kali ini saya masih di pesantren, bisa baca Quran, bisa ngaji, ya Allah tolong berikan kesempatan untuk Ramadanku di tahun depan. Walaupun aku sudah tidak menjadi santri di pondok ini, tapi ibadahku setidaknya masih sama, ya Allah. Gitu. Karena saya itu nyeselnya kenapa? Ya karena ibadah yang saya lakukan saat ini dengan ketika saya jadi santri jauh sekali. Dulu waktu saya jadi santri, cerita ya, hadis bin Ahmad nih. Jadi mulai dari jam pada subuh jam 6 pagi sampai jam 2 malam non-stop namanya ngaji. Ngaji ihya, ngaji hikam, ngaji faraid, ngaji ilmu falak, ngaji hadis, ngaji tafsir sampai blenger itu yang jenenge ngaji itu. Tapi seneng gitu loh. Nah sekarang pengen kayak gitu, saya pengen ngaji itu udah susah. Kenapa? Lo baru baca kitab tadi, anak datang, papa, tabletnya diminta atau bukunya diminta. Oh, ini namanya kita sudah beda masanya, dalam arti maka dari itu sekarang mumpung masih bisa melakukan ketaatan dengan maksimal, belajar dengan maksimal, tolong ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Waktu mudamu sebelum masa tuamu, masa jomblomu sebelum masa kamu jadi pasangan orang lain gitu. Mumpung masih sendiri, dipol-pol ke ibadahnya, ngajine. Karena penyesalan itu datang terakhir, bukan di awal. Kalau di awal namanya pendaftaran. Sampai mana tadi? Faqala tuliman menjawab apa ini? Ngucap ay Rabiatu tegese Rabiah al-Adawiyah.
kulahu kaduwe man hamun utawi susah hamu hadil al-abadi utawi susah ikilah papat iku yahtaju butuh sapa man ila zaujin maring bojo lanang au yatafarraqu utawa kober sempat sapa man ilah tiari zaujin maring milih bojo lanang. Jadi dijawab sama Robiah ini 4 hal saja itu aku nggak tahu keadaanku bagaimana besok keadaanku setelah mati. 4 pertanyaan tadi kamu nggak bisa jawab, kamu nggak bisa menjamin kehidupanku setelah aku mati. Ya kayak gini aja aku belum bisa menjamin untuk diriku. Lah kok aku sempet meneh mencari pengganti dari suamiku, menyibukkan diri untuk nyari pengganti suamiku. Pangduru mongko ningalono sira kabeh ayu asamiun hele bira-bira wong kang krungu ila hadil abidati maring ikilah wadon kang ahli ibadah az-zahidati kang topo donya kaifa hale kaya apa khafat wedi sapa hadhil abidah ai hadhil abidah tegese ikilah wong kang ahli ibadah wa ya utawi hadhil abidah iku Rabi'ah al-Basriyah. Rabi'ah al-Basriyah Basrah. Wa khatamatha dan mungkasani sapa adil abidah ingitilah papat ya wa ma hada ay al khaufu illa bisofai qalbiha wa ma hada lan ora ono iki wedi ay al khaufu tegese wedi iku illa bisofai qalbiha angin sebab beninge atine hadil abidah min kuduratiha saking pira-pira buteke hadil abidah warusuhi hikmatiha lan tetepi ilmune hadil abidah ai subuti hikmatiha tegese tetepi ilmune hadil abidah ai ilmiha tegese ilmune hadil abidah al musahib kang ngancani lil amali maring amal rawiya an ba'di sholihin. Nah ini jadi kata siapa namanya kata Rabi'ah al-Adawiyah, maka kemudian di situ dia ngomong fangduru ini maka lihatlah semuanya wahai orang-orang ini kata Imam Hasan al-Basri, ini orang ini benar-benar zuhud ya. Bagaimana dia bisa memikirkan hal-hal semacam ini. Dia takut dengan nasibnya dia ketika sudah meninggal dunia. Kalau tidak karena beningnya hatinya dia dari kotoran-kotoran hati,
Kalau tidak karena ilmunya yang sangat luar biasa netep di dalam hatinya, nggak mungkin dia itu bisa ngomong seperti ini. Maka dari itu kita itu tergantung pada orientasi kita. Kamu pengen jadi seperti apa, orientasimu bagaimana, itu yang menentukan cara hidup kita. Kamu orientasinya dunia, yang kamu kejar ya bagaimana caranya ben dadi wong sugih. Kalau kamu cinta ilmu, piye caranya aku bisa dadi wong pinter. Kalau kamu orientasinya prestasi, piye caranya oke nulis jurnal dan bisa menonjol di kelas. Kalau kamu orientasinya pinter ngaji, kamu akan serius tinggal di pondok. Kamu macam-macam orientasi, nah itu yang menentukan cara hidupmu. Maka dari itu ada yang mengatakan dulu senior saya itu, kesuksesan kita itu ditentukan dari mulai umur 20. Maksudnya arahnya mau kemana orientasinya. Pas kamu sudah menginjak usia 20 tahun, kamu sudah bisa menentukan kamu itu potensinya apa kira-kira. Kalau sampai kamu belum bisa menentukan ke depan, itu kamu bingung untuk meraih dan menjajaki karirmu. Saya kadang ketemu orang usia 25, dia belum tahu mau jadi apa dan mau ngapain. Kerjanya ngopi wae. Di basa-basi itu, saya sering ketemu orang-orang itu. Ini ngopi aja, ngopi pokoknya dari pagi sampai sore, sesuk ngono maneh, sesuk ngono maneh. Ngerti-ngerti wis suwe ngoyot ning Jogja. Banyak nih seperti itu. Kenapa? Karena orientasinya tidak dicari. Dia tidak menentukan ke depan mau seperti apa hidupnya. Lah ini contoh Rabi Adawiyah, dia orientasinya untuk akhirat, hidupnya di akhirat biar aman, biar selamat. Ya maka segala hal yang berkaitan dengan dunia ditepis sama Rabi, nggak penting itu semua. Kalau pengen jadi orang seperti ini ya jadikanlah Allah dan Rasulnya selalu berada di hati kita. Sehingga kamu galaunya kayak apa, kamu akan tetap tenang, santuy. Tapi bukan santuy berarti kancane skripsi aku rapat skripsi. Bodoh amat. Ya itu namanya beda lagi itu. Itu beda cerita kalau itu. Santuy dalam arti ya kamu tetap santai tapi ada langkah yang pasti. Seperti itu. Kayak dulu ada seorang sahabiat itu ditanya ketika suami, anaknya sama kakaknya itu meninggal dalam perang bersama Nabi. Dia dikasih mbak bojone sampean, anaknya sampean, bojone sampean, bapaknya sampean, masih sampean meninggal mbak. Oh, nah terus Rasulullah piye? Gimana kehidupan Rasulullah? Rasulullah aman, alhamdulillah. Jadi dia nggak mikir anaknya, bapaknya, terus suaminya, kakaknya, bapaknya meninggal. Dia nggak mikir, dia pikir Rasul. Sehingga dia nggak galau ditinggal suami, kakak dan ayahnya. Dia hidup sebatang kara. Kemudian dia minta diantar ke Rasulullah, melihat Rasulullah masih baik-baik saja, dia bersyukur, nangis bahagia. Itu. Tetapi itulah cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah itu bisa menjadi pijakan kita untuk berkarir di dunia. Kok bisa Pak? Bisa. Di UGM itu ada seorang ahli robotik namanya Mas Ahmad Ataka. Dia S3 lulusan London. Dia putranya Kiai, punya pondok, tetapi dia memilih untuk berkarir di bidang robot. Yang saya salut dari dia itu adalah bahasa Inggrisnya oke, bahasa Arabnya jos, kitabnya ngelotok. Beliau itu ngajinya Umul Barohin, Akidah Sanusiyah. Kamu udah pernah ngaji Umul Barohin belum? Nah itu jos itu. Jadi Umul Barohin itu kitab yang mempelajari
tentang bukti-bukti eksistensi Tuhan. Ketika kita ngomong Allahul Wujud, Allahul Qidam, Allahul Baqa, Allahul Mukhalafatul Hawadis, buktinya mana? Dibahas detail sama Imam Sanusi. Nah, kecenderungan dia suka pada teologi itu membuat dia ingin bergerak, berkontribusi, dan senang pada teknologi. Karena salah satu bukti kemajuan sains itu adalah teknologi. Dan sains adalah cermin dari eksistensi Tuhan. Bisanya ada Allah karena ada alam semesta. Kan gitu. Nah, kata dia ini, Haklek ini bagus banget. Teologi bagi saya, kata Mas Ahmad Ataka itu yang melahirkan teknologi. Jadi akidahnya dia yang kuat, ngajinya yang kuat, itu yang menyebabkan dia bisa pinter di bidang teknologi. Sampai diakui sama London, dia ditarik sama UGM, nggak ngelamar itu. Cek aja di Instagramnya Ahmad Ataka. Dia aktif nulis tentang Umul Barohin, itu tentang akidah, bagus tulisannya, bahasa Inggrisnya bagus. Itu cerminan santri zaman milenial sekarang, bahwasanya kita sebagai santri jangan fokus tok di bidang agama. Raihlah karirmu yang kamu sukai. Yang sukanya teknik, seriusi tekniknya. Yang sukanya kesehatan, seriusi kesehatannya. Yang sukanya arsitek, seriusi arsiteknya. Saya kasih contoh sosok ulama tetapi juga profesor, dokter bedah. Itu ada Syekh Yusri Jabir Al-Hasani. Itu ulama Mesir, beliau ahli hadis tapi juga profesor, dokter di bidang dokter bedah. Itu beliau punya rumah sakit, tetapi kalau pagi di Bukit Mukotom itu beliau ngajar di zawiyahnya, ngajar hadis Sahih Bukhari, hafal Kutubus Sittah. Terus kemudian Syekh Anas Al-Hibri, beliau seorang qori dari Damaskus, ahli qiraah asyrah. Itu di YouTube ada, kamu cari aja Anas Al-Hibri. Itu dia kalau sebelum ngantor di masjid itu ngaji dulu pada subuh, setoran orang-orang pada setoran qiraah. Nggak cuman tahfidz tapi qiraah dengan beragam versi bacaannya. Beliau ahli sebagai qurra, sebagai orang yang ahli qiraah, tapi juga sebagai muhandis, sebagai seorang arsitek. Gitu. Maka jadilah orang-orang seperti ini. Kita jangan sampai anti dengan ilmu sains, ilmu umum. Karena zaman dulu justru ilmu sains itu yang mengisi kekosongan adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ngerti agama. Siapa misalkan Imam Ghazali, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Jabir, dan lain sebagainya. Itu bukti bahwasanya kedekatan kita kepada Allah itu bukan malah menjauhkan kita dari kecerdasan, menjauhkan kita dari teknologi dan sains, justru itu membuat inspirasi. Itu makanya semangat. Saya bukan yang di bidang agama, Pak. Gak apa-apa, justru bagus itu. Kalau yang sudah dari kiai sekarang itu udah banyak, bingung mengalami majelis taklim, kakean sing ngisi. Tapi kalau yang bidang teknologi, bidang sains, bidang teknik, bidang pertanian itu harus diisi oleh orang-orang santri semacam kalian, supaya itu menjadi medan dakwah. Kemarin waktu saya reuni dengan teman-teman itu, kita mengenang ajaran kiai kita. Kiai saya itu Al-Maqfulah Kiai Haji Muklas Hasyim itu selalu ngendika kepada santrinya begini: kita hidup dalam kehidupan yang kita sebut dengan mesin yang bernama Islam. Sementara kamu dengan kontribusimu itu kamu sebagai skrup kecil dalam mesin besar itu. Yang namanya skrup itu bentuknya beda-beda, fungsinya juga beda. Maka dari itu jadilah skrup-skrup itu dengan tujuan sama untuk memutar onderdil mesin, yaitu orientasinya kepada Allah wa Rasuluh, kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadi siapapun kamu, kata kiai saya, di
arsitek, mau jadi siapapun, jangan jauh dari agama, jangan jauh dari ilmu agama. Jadi sebagai medan dakwahmu di bidang yang kamu geluti masing-masing. Seperti dan ini saya pesankan juga kepada panjenengan semua, itu nggak usah antipati dengan ilmu yang tidak ada kaitannya dengan agama. Karena apa? Setiap ilmu itu berhubungan. Nek jarene UIN apa? Integrasi terkoneksi. Jaring laba-laba lah itu. Kamu buktikan sebagai orang UIN. Kalau saya bukan orang UIN nggak wajib. Ya saya kira cukup. Ya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.